Drama Korea Mouse mengisahkan Jung Barem, diperankan oleh Lee Seung-gi yang merupakan seorang perwira polisi pemula, bekerja di sebuah pos polisi. Dia adalah orang yang jujur dan berusaha untuk mencapai keadilan. Dia menghadapi seorang pembunuh psikopat yang membuat seluruh rakyat ketakutan. Kehidupan Jung Barem berubah total setelah itu. Dalam Mouse episode 1, di Taman Hiburan Hewan Guryong, siswa taman kanak-kanak melihat ular di kotak kaca. Salah satu anak mengawasi dengan seorang diri di belakang. Saat guru menjelaskan mengenai ular, anak itu pergi sendiri ke sisi lain. Dia mengeluarkan tikus hidup dari tasnya, lalu memasukkannya dalam kaca. Melihat ini, ular mengejar memakan tikus itu, dan anak-anak terkejut dan kabur. Namun, anak yang memasukkan tikus itu justru melihat ke dalam box itu sendirian dengan tatapan menikmati. 5 tahun kemudian, anak itu menuju katedral dan bertanya kepada Tuhan apakah dia berbeda. Lalu flashback ke 10 tahun sebelumnya. Di tengah malam dengan salju yang lebat, seorang wanita dimintai pertolongan oleh seorang anak yang menangis terseduh dengan mengatakan kepadanya bahwa mobil ayahnya tergelincir di jalan dan tidak bisa bergerak. Usai mendengar, wanita tersebut mengikuti anak itu lebih dekat menuju mobil. Tiba-tiba pria yang ada di kursi pengemudi meraihnya, lalu membunuhnya, dan anak kecil itu menangis histeris. Beberapa hari kemudian, para penyelam menyelam dalam air dan menemukan tubuh seorang wanita. Setelah dilakukan tes DNA pada tubuh wanita tersebut, ternyata wanita itu Song, wanita yang hilang seminggu yang lalu saat sedang dalam perjalanan kembali ke rumah. Dan diperkirakan kematian wanita tersebut adalah ulah headhunter. Karena kegusaran masyarakat mengenai kasus headhunter ini membuat Presiden mengunjungi Badan Kepolisian Nasional. Tidak hanya itu, Profesor Kejahatan bernama Daniel Lee yang sedang berada di Inggris pun hadir dalam pertemuan anggota parlemen di Korea. Dia mengajukan proposal RUU dan berbicara mengenai temuannya, bahwa orang yang terlahir dari orang tua psikopat, maka dia memiliki akurasi sifat psikopat juga, dengan akurasi 99% dan 1% menjadi jenius. Anggota Majelis Nasional memutuskan pemungutan suara. Akhirnya RUU itu dibatalkan sebab pihak oposisi memiliki lebih banyak suara. Daniel mengunjungi rumah Han Sojun dan istrinya yang sedang hamil. Dia memberitahu kalau RUU itu ditolak. Karena istrinya terlihat kelelahan, dia mengantar istrinya Ji-eun untuk tidur. Lalu Han Sojun kembali bercakap dengan Daniel Lee. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa bersalah karena pembunuh Jennifer, adik Daniel, yang belum tertangkap. Setelah berbincang, Han Sojun mengantarkan Daniel ke hotel tempat ia menginap. Di hotel, Daniel menatap foto mereka bertiga saat Han Sojun dan adiknya berpacaran. Keluarga Komochi ingin menuju tempat perkemahan, namun mereka tidak tahu arah jalan. Lalu ayahnya melihat ada sebuah mobil di depan. Dia pun turun dan bertanya arah kepada orang tersebut. Berkat orang tersebut, mereka tiba di tempat perkemahan. Namun sayang sekali, perkemahan tersebut tutup. Di saat Mochi dan kakaknya bermain, ibunya pergi mengambil air. Disitulah dia bertemu seorang psikopat yang berusaha membunuhnya. Mendengar suara teriakan sang istri, sang suami langsung memukul kepala psikopat tersebut dan meminta istrinya lari. Namun sayang, sang suami mati. Istrinya tersebut lalu meminta kedua putranya masuk ke mobil van dan bersembunyi. Dia keluar untuk mengalihkan perhatian sang pembunuh. Namun sayang, anaknya melihat dengan mata kepalanya sendiri sang ibu terbunuh. Melihat ibunya terbunuh, Mowon, kakak tertua, menyembunyikan adiknya di koper, dan dia masuk lemari. Pembunuh itu memukuli koper berisi mochi dengan palu, dan Mowon keluar. Mowon dipukuli hingga terluka parah. Kepolisian datang dan Mowon segera dioperasi sementara Mochi histeris. Kepolisian pergi mengepung rumah Ji-eun dan menahan suaminya Han Sojun. Mochi ternyata menunjuk poster Han Sojun saat di rumah sakit dan diam-diam mengambil pisau bedah dan masuk ke mobil polisi.
Rumah Ji-eun digeledah, namun tidak ditemukan apa-apa. Mochi yang geram menyelinap dan menyayat pipi Han Sojun, namun dia dihentikan oleh polisi dan tidak sengaja terjatuh dan menyenggol manusia salju di depan rumah Han Sojun. Dan ternyata di dalamnya ditemukan plastik berisikan kepala ibunya Mochi. Han Sojun pun ditangkap. Namun saat diperiksa, Han Sojun terus mengelak bahwa bukan dia yang membuat manusia salju di depan rumahnya. Maka dia pun terbukti tidak bersalah dan dibebaskan. Saat dia keluar dan hendak diwawancarai oleh wartawan di depan kantor polisi, istrinya Ji-eun mengungkapkan foto Han Sojun yang sedang membuat manusia salju. Han Sojun kembali ditahan. Temannya Daniel pun mendapat pengakuan kalau Sojun lah yang membunuh Jennifer, adiknya. Daniel menawarkan Ji-eun untuk memeriksakan kandungannya untuk menguji gen janin tersebut. Daniel menyatakan janin Ji-eun mengandung DNA psikopat. Ji-eun sangat frustasi mendengar hasil itu. Lalu tidak sengaja dia bertemu seorang calon ibu yang bernasib sama. Namun wanita itu tetap akan menjaga anaknya. Han Sojun, tersangka headhunter pembunuhan berantai, diberi hukuman mati. 5 tahun kemudian, Jae-hoon, seorang anak kecil yang di bagian awal memasukkan tikus ke dalam ular, telah masuk sekolah dasar. Di sekolahnya dia membunuh kelinci dan menggaruki tangannya. Tidak hanya itu, gurunya pun melihat tanda-tanda keanehan Jae-hoon dari gambarannya yang begitu suram. Lalu dia memberitahukan ayah Jae-hoon mengenai kelakuan anehnya. Ayahnya pun marah dan memukuli Jae-hoon. Jae-hoon yang melihat ayahnya begitu menyayangi anjing peliharaan dan ikan di akuarium membuat Jae-hoon menuangkan amonia ke akuarium serta membunuh anjing ayahnya. Jaemin, adiknya, diminta untuk tidak mengadu ke ayahnya. Namun Jae-hee, adik perempuan yang autis, malah memberitahu ke ayahnya. Jae-hoon merasa kesal karena dia pikir adiknya Jaemin lah yang mengadu ke ayahnya. Lalu Jae-hoon mengajak Jaemin ke kuburan anjing ayahnya. Dia menyuruh Jaemin untuk menutup mata dan berdoa. Saat Jaemin menutup mata, dia pun ditendang ke lubang yang ada di depan kuburan anjing. Jae-hoon berniat mengubur Jaemin, namun ibunya mencegahnya dan malah mencekik Jae-hoon seolah ingin membunuhnya. Jae-hoon pergi berdoa ke katedral agar Tuhan tidak menjadikannya monster. Namun tidak pernah dijawab. Dia pun membunuh ayah dan adiknya. Hingga 15 tahun kemudian dia melakukan pembunuhan berantai. Begitulah sinopsis drama Korea Mouse episode 1. Jika ingin mendengar cerita lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nonton video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.